Itu sebenarnya Humba Dreams itu mirip ya dengan yang dibayangkan tadi oleh seperti ketika teman-teman bikin Mountain Song. Jadi bahkan sudah sempat berjalan kurang lebih ke 7 atau 8 komunitas dan festival film lokal waktu sepanjang 2000 akhir 2019 sebenarnya. Jadi saya sempat memutarnya perdana itu di Jakarta kalau nggak salah bersama Kineforum IV. Kemudian kita juga memutarnya di Art Jog, kemudian kita juga memutarnya di JAV dan beberapa kegiatan-kegiatan lain di Kinosaurus dan seterusnya. Jadi memang tadinya Humba Dreams ini memang tidak didesain untuk main di bioskop besar. Dengan pertimbangan ada bahwa pasti dampaknya akan terlalu kecil kalau iklim industri bioskop arus utama itu dalam 5 tahun terakhir kan memang ketika pasar film Indonesia menjadi menguasai lebih dari 50% pasar, tiba-tiba tipe-tipe film yang istilahnya fit in dengan bioskop arus utama ini tiba-tiba menjadi sangat sangat jelas gitu. Jadi tidak bisa lagi ya film itu punya target pasar tanggung-tanggung gitu. Dan bioskop juga menjadi sangat selektif dalam memilih dalam memberikan jadwal terhadap film-film. Jadi mereka tidak menolak, tapi mereka akan membagi penjadwalan film itu menjadi sangat pada skala prioritas gitu. Ada skala prioritasnya. Film-film yang diberikan jadwal ya kebanyakan film komedi, horor, drama cinta, drama remaja gitu. Film-film seperti itulah yang. Jadi ya ketika Humba Dreams kita dalam tahap-tahap memikirkan ditujukan ke imagine market seperti apa, bioskop arus utama bukan pilihan gitu. Nah, itu yang kita lihat dan kita udah siap dengan potensi akan bahwa film Humba Dreams atau film-film seperti Humba Dreams ya termasuk Atambua waktu itu adalah film-film yang mungkin baru butuh waktu panjang gitu untuk akhirnya nilai ekonomi yang kita tanamkan itu bisa kembali. Nah, itu aja sih pola pikir yang berbeda gitu. Jadi dia tidak bisa di-treat seperti film-film kami yang lain gitu untuk secara kalkulasi ekonominya gitu. Dia harus lebih panjang, lebih maraton gitu. Mudah-mudahan dia akan kembali modal gitu ya dalam waktu 3-4 tahun mungkin gitu. Tetapi syukurnya ketika pandemi ini datang ke tiba-tiba Humba Dreams itu punya tempat gitu. Jadi digital platform itu tiba-tiba muncul dan lebih populer gitu ya ke target tiba-tiba digital streaming platform ini tiba-tiba punya pasar yang lebih terbuka gitu. Mereka juga menginginkan film-film independen, film-film yang lebih art house gitu untuk bisa diputar di bioskop independen dan jadinya di jaringan jaringan streaming gitu. Nah, itu yang memberi ruang kepada Humba Dreams gitu kemarin ketika Netflix tertarik untuk memutarnya. Saya pikir teman-teman komunitas akan bisa juga punya peluang nih. Nah, yang saya tahu kan misalnya film seperti Turah, seperti City sudah main di bioskop online misalnya. Ada sebuah platform streaming baru namanya bioskop online. Ini juga adalah satu peluang. Mudah-mudahan teman-teman seperti komunitas di Palu bisa memanfaatkan. Oke. Mungkin juga Kariri bisa setidaknya bisa menjelaskan gitu potensi-potensi apa sih yang bisa
capai bagi para filmmaker yang memilih jalur distribusi alternatif gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita mau buat film, kadang-kadang kita masih agak bingung gitu. Distribusi alternatif itu apa sih? Apakah festival saja atau eksibisi komunitas saja atau platform digital saja atau gimana? Saya yakin memang belum terlalu banyak perkembangan ya, Mat, ya. Cuma memang di beberapa teritori itu yang Rahmat sebutkan tadi ya, misalnya kayak jalur komunitas, bioskop-bioskop alternatif, festival film, itu sudah cukup subur dan terpelihara gitu. Jadi kita bisa katakan misalnya di Jepang itu sudah ada sekitar 7-8 independent film festival yang pasti dalam 1 tahun itu akan jalan terus dan bisa menjadi kayak jalur gitu untuk ada penonton yang memang menunggu dan percaya pada kurasinya dan akan menunggu film-film tertentu diputar di sana dan akan membeli karcis dan menjadikan festival itu bagian dari agenda kota. Selalu ada art space gitu ya di kota-kota tertentu ya di negara tertentu yang sudah punya program film tahunan gitu ya dan memang menjaga betul supaya uh, ada supply jenis-jenis film tertentu yang membuat orang selalu datang gitu. Dan mereka bersedia membayar membership misalnya, mereka bersedia menjadi penonton rutin, bahkan membuat pemutaran-pemutaran sendiri sehingga menjadi pasar bagi film-film tertentu gitu, film-film alternatif. Begitu juga platform digital gitu. Tapi nah ini sebenarnya saya pikir memang akhirnya yang akan memungkinkan ini tumbuh adalah gerakan-gerakan yang seperti diceritakan Ahmad terjadi di Palu gitu. Semuanya itu harus dimulai dari sebuah kegelisahan bahwa kita harus membangun sebuah industri alternatif itu dari awal sampai akhir juga gitu. Dan kita misalnya saling berbagi tugas gitu. Ada yang memfokuskan atau didorong untuk lebih fokus pada penciptaan, tapi ada juga yang didorong untuk lebih fokus untuk menciptakan atau menumbuhkan pasar gitu. Memberi pupuk kepada pasar gitu. Kalau tadinya yang nonton itu cuma teman-teman kita gitu di komunitas atau kayak space yang kita miliki, bagaimana caranya itu dikembangkan gitu. Bagaimana cara program-program film yang ditampilkan itu bukan hanya untuk cinephile misalnya. Karena kan yang repot itu ketika semua orang berpikir bahwa komunitas itu hanya melayani cinephile, orang-orang yang merupakan penggemar fanatik film. Kita harus mencoba membuat program yang lebih luas gitu. Film untuk misalnya remaja gitu. Kita harus bisa membuat film untuk anak-anak, program film untuk anak-anak gitu, untuk keluarga gitu. Karena itu yang terjadi di banyak tempat dalam pandangan saya. Sebuah art space seperti Kinosaurus misalnya atau Kineforum di Jakarta itu membuat program film juga untuk keluarga, untuk anak-anak sehingga yang datang ke tempat kita itu bukan hanya teman kita gitu. Bagaimana caranya nih? Misalnya ada program misalnya di hari Minggu pagi gitu untuk kayak matinee show gitu. Dulu kan bioskop kan ada tuh khusus yang jam hari Sabtu dan Minggu itu dibuka pemutaran pagi. Filmnya film apa? Film yang semua usia. Jadi anak-anak bisa diajak oleh keluarga untuk datang gitu. Dan dia mengadaptasi juga untuk cari itu gitu. Baik secara program filmnya maupun secara space-nya gitu.
saya pikir ini adalah kerja yang harus diupayakan gitu, dan senang sekali saya dari dulu sudah mendengar Palu itu bekerja untuk itu. Eh, saya mungkin memang harus memperluas ya sedikit gitu ya. Bagaimana caranya? Ini memang kalau di Indonesia tantangannya adalah film, konten itu nggak banyak gitu ya. Tidak tidak banyak independent filmmaker misalnya yang memfokuskan dirinya untuk membuat film keluarga. Independent filmmaker itu biasanya fokusnya bikin film yang seperti tadi, film-film artistik yang memang bisa dinikmatinya itu oleh oleh teman-temannya sendiri gitu. Iya nggak sih? Itu saya pikir harus menjadi pertanyaan kita, tantangan kita semua gitu ketika kita membuat film independen, film micro budget. Itu kenapa tidak kita bikin film micro budget, film independen, film dengan etos seperti independent filmmaker tapi yang accessible, yang bisa ditonton oleh adik kita, bisa ditonton oleh ibu kita misalnya. Itu kan menurut saya sangat menarik gitu untuk dipikirkan. Oke, Ama ada tanggapan nggak? Iya, menarik sekali sih yang statement Kariri terakhir itu menyadarkan saya tentang pertanyaan-pertanyaan keluarga ketika si Mountain Song itu jadi itu. Jadi ibu saya kayak bertanya-tanya kapan filmmu masuk bioskop. Terus jadi ada PR karena ya bingkai perspektif mereka adalah ketika kita bikin film ya filmnya pasti bisa dinonton di bioskop gitu. Kenapa filmmu tidak bisa kita nonton di bioskop? Kau bikin film dengan teman-teman di Palu, nah, kenapa orang Palu tidak bisa nonton gitu? Dan ya itu jadi ya statement Karya tadi juga jadi kritik buat saya dan kawan-kawan karena kami selalu abai soal itu, soal kami membawa film ini, kami melahirkan film ini dari Palu dan membentuk marketnya untuk komunitas yang memang sangat spesifik gitu mengkonsumsi film-film sejenis itu. Tapi ketika dia dibawa pulang ke hal yang sekecil domestik kami malah tidak bertanggung jawab. Jadi oh iya ya, ternyata ada yang juga ingin menonton itu, tapi kami mengabaikan soal kebutuhan mereka karena yang pertama ya mereka tidak punya pemahaman kalau bentuk distribusi film seperti kami itu tidak bisa serta merta dia selesai diproduksi dan kami bisa bawa pulang di rumah masing-masing nontonkan keluarga atau kayak itu bisa tiba-tiba ada posternya besar di Palu dan dinonton gitu dan tidak ada energi untuk menceritakan itu, menjelaskan itu juga ke ibu saya kalau Ma ini sebenarnya kayak gimana. Cuman dia selalu protes gitu, dia selalu protes kau bikin film di Palu tapi kau tidak dikenal, filmmu tidak dikenal di Palu gitu. Itu hal yang lucu tapi juga oh iya ya, ternyata pemikirannya harus dirubah gitu. Harusnya kita yang menyatakan diri kita sebagai filmmaker independen dan ada di wilayah yang spesifik seperti Indonesia bagian tengah atau timur juga harus sadar dengan kebutuhan orang-orang yang sudah menonton di bioskop Arus Utama di kota kami. Jadi ya karena plot pemikirannya distribusinya ya jaringan komunitas yang ya memang dia saban hari menonton film-film seperti itu. Jadi kami selalu abai dengan itu dan ini jadi pelajaran yang menarik buat saya bawa pulang ke teman-teman karena ya ada keinginan, selalu ada keinginan sebagai filmmaker di Palu tersendiri kayak yang dulunya memang tidak punya kultur memutar film atau film kita bisa diputar di bioskop Arus Utama, tapi sekarang kayak seolah-olah bagaimana caranya ini bisa masuk festival dan harus seberat mungkin gitu. jadi lupa kalau ada yang ingin memakan juga, ada konsumen yang ingin ya kita butuh film keluarga, kita butuh komedi keluarga, tapi itu ya yang hanya bisa kita dapatkan di televisi. Lalu kami kemudian protes kalau orang tua kami di rumah marah-marah nonton sinetron gitu
sampai hal-hal kayak gitu abai buat kami. Padahal sebenarnya orang yang terdekat juga mereka punya hak untuk mengakses hasil produksi kami gitu. Terima kasih Kak Riri, menarik sekali. Nah, Kak Riri, ini soal akses nih Kak. Humba Dreams itu di Artjok ada memberikan tawaran lain. Is Humba unexposed gitu. Nah, apakah ini juga adalah upaya untuk memberikan akses yang lain gitu terhadap penikmat film atau penikmat seni rupa atau apapun itu? Silakan Kak. Iya, sebenarnya sih intinya ketika membuat film kan, film itu mestinya akan ada proses di mana ketika kita berproduksi kita menemukan banyak hal. Kita bicara tentang isu-isu yang akhirnya lebih luas daripada atau lebih luas atau mungkin memungkinkan kita untuk menggali tema, melakukan praktek yang lebih jauh daripada apa yang bisa kita tampilkan di layar itu sendiri. Ya nggak sih? Sebenarnya membuat film itu sebuah proses yang sangat luas kemungkinannya, dan karena itu misalnya ada orang membuat buku ketika membuat film gitu. Ada orang yang bisa menerbitkan jurnal ketika dia membuat film. Ada orang yang bisa membuat bahkan membuat museum dari sebuah proses produksi film gitu. Dan apa yang terjadi dengan Humba Dreams di Artjok itu sebenarnya kurang lebih adalah bagian atau contoh dari perluasan praktek membuat film itu sendiri gitu, kemungkinan luas. Kalau saya menonton Mountain Song, menurut saya bisa melahirkan sebuah kayak lab gitu ya, tentang bagaimana situasi di timur Indonesia itu bisa menjadi sebuah pameran yang banyak banget kemungkinannya gitu ya, yang menyangkut musik misalnya, tentang kesehatan, tentang misalnya tradisi bunyi gitu di dalam masyarakat Pipikoro itu gitu. Jadi itu sih saya pikir, dan membuat film-film seperti, ada film-film tertentu yang mungkin membutuhkan pola-pola memperkenalkannya ke publik yang berbeda. Kalau saya lihat kemarin Artjok itu efektif untuk film Humba Dreams untuk memperkenalkan gagasan yang ada di baliknya, yaitu tentang Marapu dan pola-pola keyakinan tentang kematian gitu yang terpotret di dalam film Humba Dreams. Jadi itu akan menjadi percakapan yang menarik, dan kadang-kadang bisa bolak-balik juga ya. Misalnya film Humba Dreams justru menjadi pengantar untuk publik bisa memahami apa sih yang dipamerkan oleh saya di Artjok gitu. Jadi film itu bisa menjadi sebuah laboratorium penciptaan kan, ya nggak sih? Dan itu yang saya pikir sudah dilakukan oleh teman-teman di Palu juga bertahun-tahun, bikin bioskop Jumat gitu, untuk akhirnya sampai ke sebuah pengalaman yang lebih utuh gitu tentang hidup gitu ya. Akhirnya bukan hanya tentang membuat film, tapi menyadari mereka siapa gitu, sampai dalam berbagai kemungkinannya gitu, produksi film, menciptakan pasar-pasar baru gitu, kayak tiba-tiba ada kayak komunitas-komunitas craft, penulisan, ya mudah-mudahan nanti lebih besar lagi gitu. Misalnya kayak punya peran di dalam politik kota gitu, punya peran di dalam membangun kotanya. Karena kita kadang-kadang tuh itu yang kita tuh melakukan ini semua, jangan lupa panjang gitu. Makassar aja saya pikir perkembangan musik Makassar itu menjadi titik tolak bagi perkembangan yang lain.
sastra, film itu musik itu tuh jadi epicentrum yang kuat banget gitu. Dan karena perkembangan musik di Makassar yang tidak pernah berhenti lah, melahirkan orang-orang yang mulai membuat sadar lagi akan tradisi visual, tradisi video misalnya. Nah itu kan itu penting gitu, dan film itu bisa menjadi sentral atau bisa menjadi medium gitu untuk memperkenalkan keseluruhan aspek dari hidup kita, dari komunitas kita. Berarti memang yang didistribusikan itu adalah gagasannya, gitu kan ya. Nah, saya ke Ama lagi deh. Karena yang didistribusikan ini adalah gagasan, nah sementara sekarang pandemi, bagaimana teman-teman di Palu tuh bersiasat gitu untuk tetap mendistribusikan gagasannya? Oke. Seperti yang saya cerita tadi, jadi kami punya kultur belajar apapun ya, belajar seni itu dengan metode cross media. Jadi ada kultur itu sejak lama. Jadi seperti saya secara personal yang belajar visual di awal-awal mengenal seni itu, tapi terus juga coba mengulik banyak hal tentang arus digital sejak lama. Itu juga dilakukan banyak teman yang di medium-medium karya seni lain. Jadi apa ya, ruang dalam bentuk fisik itu sudah lama kami tidak menjadi kultur kami gitu. Tidak ada galeri untuk pameran. Kami terbiasa memang mendistribusikan karya-karya kami dengan metode daring itu sudah sejak lama sebelum ada pandemi. Jadi normal, kami sudah normal seperti ini gitu. Maksudnya tidak ada ruang eksibisi, dan caranya membuat eksibisi daring, kami pernah menyewa satu hotel tua untuk dijadikan ruang pameran yang narasinya itu di luar kelihatan, wah ini menarik, kalian coba mengeksekusi ruang-ruang lama, padahal sebenarnya kami tidak punya ruang gitu. Itu cara-cara yang kadang-kadang wah blessing juga ya, tidak keterbatasan yang dianggap unik padahal memang tidak ada gitu ruangannya. Tapi terus pas pandemi malah ya saya menyadari kayak banyak sekali teman-teman yang kemudian mengalami shock kultur, karena apalagi ya teman-teman yang bergerak di bidang-bidang kesenian yang harus ada pertemuan fisik seperti performance gitu-gitu. Dan itu juga tentu kami terdampak ya, harus meng-cancel banyak gigs, terus pemutaran film juga harus terbatas gitu. Tapi karena kultur belajar lintas disiplin itu selalu ada gitu, jadi malah kami sekarang ada di tahapan yang overload project gitu, karena semua medium digital tuh dicoba gitu. Kayak saya secara personal coba apply banyak sekali peluang pameran digital, terus pameran virtual, dan masa-masa isolasi kemarin juga coba untuk bangun siasat lagi untuk menghidupi komunitas dengan memasukkan banyak sekali proposal ke funding, dan itu kayak ada waktu untuk saya untuk belajar lagi menulis proposal dengan baik di rumah sendirian gitu. Dan yang paling penting ya saya jadi punya waktu untuk mendevelop kembali banyak sekali proyek-proyek saya yang tidak punya waktu sebelumnya. Jadi bahkan menggambar dulu itu sudah hampir tidak ada waktu ya, karena disibukkan dengan kerja manajemen gitu, harus mengurusi banyak teman, kawan, komunitas gitu. Tapi pas pandemi malah punya waktu buat mengulik lagi banyak tools gambar gitu, dan itu privilege bagi saya yang selama ini harus terbiasa kerja kolektif. Jadi ketika di rumah saja melakukan banyak hal-hal yang sangat general gitu, yang tidak punya waktu itu mengulik cat air, oil paint, itu semua saya kerjakan di masa-masa ini. Dan setelah new normal malah akhirnya kami overload sama kerjaan, karena di masa-masa isolasi awal itu kami mengirim banyak sekali proposal dan alhamdulillah banyak yang lolos gitu.
Yang menarik kemarin waktu uh, masa-masa stres pas awal-awal COVID itu, saya coba mengulik medium ilustrasi menjadi animasi, dan saya coba mengajak satu kawan baik saya juga, Sarah. Saya juga belajar banyak dari dia karena dia kebetulan salah satu, bisa mungkin dibilang hampir satu-satunya sarjana film yang kami punya di komunitas kami, dan dia memberi banyak banyak pengetahuan yang kami butuhkan gitu. Dan di sebulan kemarin itu saya coba mengulik ilustrasi gitu, dan kami mencoba membuat satu proyek film animasi yang kemudian didistribusikan di platform pameran virtual gitu. Dan itu kayak proses yang menarik di masa COVID ya. Malah kita tumbuh subur di rumah gitu. Karena ketakutan untuk tidak produktif, kalau stuck bisa stres. Jadi waktu itu setiap hari saya berpikir, saya bikin apa ya, hari ini saya crafting, besok saya gambar. Dan yang terakhir yang bisa kami buat itu yang kemarin ya, bikin si animasi itu juga merespon tentang COVID juga sih. Bercerita tentang satu wilayah, ada cerita rakyat di Sulawesi Tengah gitu. Seorang putri yang dia terdampak penyakit dan harus diasingkan. Dan saya berkaca dari itu, bagaimana ketakutan warga harus mengasingkan orang-orang yang sakit. Tapi karena kesadaran produksi atau di pikiran saya ini nggak mungkin ada anggarannya gitu. Banyak sekali project di cancel, dan saya hanya punya laptop dan pen tablet. Kemudian saya menggambar ilustrasi, dan Sarah dari Jakarta lagi menyelesaikan skripsinya, dia menggerakkan itu jadi animasi. Itu menarik sih. Malah pengalaman saya dan teman-teman di Palu kewalahan dengan kerja-kerja di rumah, malah lebih produktif gitu. Satu hari bisa Zoom sampai 3 kali itu. Kalau di dalam keadaan kondisi normal tidak mungkin kita bisa bertemu banyak orang. Dan yang paling penting adalah ini waktu yang tepat untuk kita mengakses banyak pengetahuan ya, karena saya kemarin mengikuti banyak sekali kelas-kelas, dan gila saya bisa bertemu teman-teman di Jakarta, di Ternate, di banyak tempat yang kalau ketemu mereka saya bisa menghabiskan tiket pesawat yang banyak sekali. Tapi di sini di masa COVID malah ada blessing-nya, kita bisa belajar banyak kelas gratis, dan kesempatan itu saya gunakan sebaik-baiknya gitu. Oke. Kapan kita bisa lihat yang proyek animasi itu, Ama? Sudah di barusan ini Kariri, barusan open di Galnas. Jadi ada pameran virtual Galnas. Oh, oke. Nanti saya lihat ya. Oke. Ama tadi menceritakan bagaimana wabah ini atau COVID ini justru memberikan pemantik untuk kita menjelajahi keterampilan-keterampilan baru, gitu, misalnya melukis, menggambar, atau menulis. Nah, dalam tokoh Humba Dreams ada keputusan apa gitu yang mendasari Kak Riri memasukkan DAP Ransi dalam film ini, selain misalnya DAP Ransi aktif menulis, juga misalnya Rumata Art Space memiliki konsentrasi di bidang penulisan. Iya sih, sebenarnya tentu saja ada banyak hal ya, kalau menjadi pembuat film kita tuh pasti punya ego tertentu untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang kita apa ya, kita ingin ajukan gitu di dalam kerja praktek kita secara lebih luas di luar pembuatan film sendiri gitu. Dan seperti saya katakan, saya sebenarnya kan punya sedikit kekhawatiran, punya sedikit kegelisahan gitu tentang bagaimana misalnya kayak penulisan tentang film. Dunia kepenulisan ini sih saya rasa di Indonesia cukup berkembang, cukup tumbuh dengan
baik gitu ya. Kayak di Makassar sendiri kita punya satu festival sastra yang cukup menarik perhatian gitu. Tetapi specifically tentang penulisan film sebenarnya saya rasa masih banyak ruang yang terisi. Nah, saya menemukan misalnya tidak banyak eh, eh, karya-karya tulis dari seseorang pembuat film terutama yang cukup terdokumentasikan gitu di dalam bentuk buku gitu. Salah satunya sebenarnya yang saya selalu dengar itu pernah ada itu adalah Dea Pransi, tapi Dea Pransi pun hidup di sebuah era yang sebenarnya sebelum saya menjadi pembuat film. Jadi saya tidak mengenal beliau gitu. Saya tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, tapi saya dengar dari senior-senior saya bagaimana gairah dia sebagai seorang filmmaker dan pengajar di tahun-tahun 80-an itu sangat tinggi gitu di Jakarta. Dan dia juga sebenarnya menarik karena dia salah satu tokoh penting di dalam perkembangan seni rupa baru Indonesia gitu. Dia ikut mendorong seniman-seniman untuk melakukan protes, ikut membantu menyusun manifesto gerakan seni rupa baru di akhir 70-an gitu. Jadi karena itulah saya merasa mungkin sangat relevan saya memberi highlight kepada Pransi di dalam film ini karena kebetulan tokohnya adalah seorang mahasiswa sekolah film yang sedang gelisah mencari cerita. Nah, sebenarnya bergabung Mat gitu. Tetap saya cerita harus menjadi karena dia harus dimasukkan. Saya membuat film drama ya, saya tidak membuat film eksperimental atau membuat film dokumenter. Jadi saya harus memasukkannya secara logis di dalam cerita gitu. Dan pengalaman saya berkunjung ke banyak tempat bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana itu ada kayak tradisi kalau kita datang ke sebuah tempat membawa buku kita bisa bertukar buku gitu di situ gitu. Jadi saya membayangkan di dalam cerita ini di Wisma tempat Ana bekerja itu pernah datang seorang pembuat film yang datang ingin menulis gitu dan kemudian dia meninggalkan satu buku di situ. Nah, bukunya itu adalah bukunya Dea Pransi gitu. Nah, itulah yang terjadi dan kalau mau dilihat kenapa akhirnya buku menjadi minat saya ya mungkin betul karena saya berkecimpung di dunia pengajaran gitu ya. Saya kebetulan masih mengajar, saya juga bekerja di Rumata di Makassar gitu yang di mana sastra dunia kepenulisan itu dekat gitu dengan kita gitu dan karena itulah saya tertarik dengan ini dan menarik banget ya saya pikir Pransi itu bukan juga catatannya itu tidak bisa dibilang terlalu tinggi atau terlalu berat atau mendalam gitu tapi esensial gitu itu kayak bukunya Dea Pransi itu buku yang bisa dibaca oleh cinephile tapi bisa juga dibaca oleh mahasiswa semester 2, semester 3 di sekolah film atau di sekolah komunikasi gitu. Dan dia sebagai pembuat film juga punya punya persona gitu ya, dia suka merokok pakai pipa gitu. Dia suka bicara tentang nouvelle vague gitu ya, new wave Prancis gitu ya. Menurut saya sebagai pembuat film tuh itu subjek-subjek atau ruang-ruang yang bagi saya itu sangat menggelitik dan menarik gitu. Oke, terima kasih Kak Riri. Nah, melanjutkan pertanyaannya, karena kita bicara soal kemerdekaan dalam berkarya dan kita melihat Kak Riri melewati beberapa zaman gitu untuk berkarya gitu. Dari pra-reformasi, kemudian reformasi, kemudian era kita saat ini gitu. Nah, bagaimana Kak Riri sih sekarang memandang kemerdekaan berkarya? Gimana ya? Saya sebenarnya merasa kemerdekaan itu ada di dalam kita. Jadi sebenarnya konsep-konsep tentang kemerdekaan
berkarya itu harus kita jadikan bagian dan eh, jadikan nafas gitu, yang mau tidak mau harus kita jalankan. Tentu saja kemudian ada batas-batas ya. Misalnya kalau saya bekerja di film, seperti saya katakan dari awal, saya memulai berproduksi di film itu dari berbagai dorongan gitu. Jadi mungkin saya beruntung punya kesempatan melihat dunia film ini secara dari banyak dimensi. Dan karena itulah konsep saya tentang kemerdekaan berkarya, kemerdekaan berekspresi di film itu sudah melewati apa ya, kayak saringan-saringan yang memungkinkan saya tidak menjadi seseorang yang apatis atau sinis gitu di dua ekstrimnya gitu. Jadi saya menjalankannya dengan wajar gitu, dan ya adalah penting misalnya gitu ya bagi saya dalam pemikiran saya, seorang pembuat film itu harus mencapai sebuah tingkat keberhasilan dulu dalam berkomunikasi dengan penontonnya. Itu banyak macam. Misalnya entah itu dia pernah membuat film yang sukses di arus utama misalnya, jadi sukses box office, atau misalnya dia juga bisa menjadi pembuat film yang filmnya itu mendapat banyak sekali acknowledgement, ya, keberhasilan gitu. Jadi dorongan itu saya rasa penting. Misalnya membuat film kita itu sampai mencapai semaksimal mungkin kesempurnaan gitu ya, supaya dia berhasil. Jadi kemerdekaan itu hanya bisa kita dapat, mungkin ini kesimpulan sederhananya. Kemerdekaan itu kita bisa dapat apabila kita sudah sampai ke titik keberhasilan tertentu. Jadi itu dorongan penting saya pikir buat teman-teman dimanapun yang membuat film gitu. Kita harus berupaya gitu untuk mencapai sebuah keberhasilan. Kita tidak boleh bersikap bahwa ya gue maunya di level ini aja sih gitu. Nggak bisa. Ya kita harus punya daya juang dulu kan ya, seperti kemerdekaan itu. Kalau kita ngomong 17 Agustus 45 itu kan itu ada darahnya tuh. Ada laparnya tuh, ada proses yang membingungkan, membuat kita jatuh dan bangun lagi gitu. Jadi harus ada perjuangan untuk mencapainya gitu. Dan setelah itu baru kita bisa sedikit lebih merdeka gitu. Ya kayak dan lain-lain ya, setiap orang ya, ada yang bisa mencapainya di usia 16 tahun seperti Billie Eilish misalnya yang punya single yang didengar di seluruh dunia oleh jutaan orang, diunduh dan melahirkan kemerdekaan. Sekarang dia bisa menulis lagu apa aja gitu. So itu satu kenyataan ketika kita ngomong kemerdekaan gitu. We have to fight, kita harus bekerja, kita harus bangun pagi-pagi, kita harus berkeringat, kita harus mencoba jatuh, mencoba lagi, jatuh lagi, mencoba lagi, jatuh lagi sampai berhasil. Atau kalau kita memikirkannya baik-baik dalam dan berkolaborasi dengan intensif dan melakukan riset kita dengan baik, siapa tahu kita bisa melakukannya dalam percobaan kedua atau ketiga. Ada beberapa yang berhasil dalam percobaan pertama, tapi itu unik lah gitu. So kemerdekaan itu harus dicapai gitu. Oke, saya ke Ama deh. Ama, karena kita berada di satu generasi yang sama gitu ya, dan kayaknya kita tuh punya apa ya, kita bisa memperlakukan kemerdekaan ini, kebebasan ini tuh dengan benar-benar kita bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, menurut Ama bagaimana sih bagi kita gitu tuh untuk memperlakukan kebebasan ini, memperlakukan kemerdekaan ini gitu dalam berkarya? Oke.
Ya, saya sadar betul saya tinggal di mana dan perjuangan setiap pekerja seni itu secara geografis tentu punya medan juang yang beda-beda gitu. Jadi kayak Palu, Makassar gitu, Jakarta atau Bandung. Saya sering kali jika ada pertemuan dengan teman-teman lintas dimensi kesenian itu, saya selalu pulang dengan rasa, wah iya ya, perjuangan kita tuh beda-beda, dan konsernya saya di Palu itu bikin saya jadi sadar betul dengan apa yang harus saya perjuangkan gitu, secara identitas gender gitu. Sebagai perempuan yang punya privilege hidup di kota kecil yang secara general mengharapkan anak-anak seusia saya itu harus bekerja ya layak yang sangat konservatif, misal menjadi pegawai bank atau menjadi pegawai negeri. Tapi saya beruntung punya keluarga yang memberi support saya untuk kau bisa merdeka membuat apapun, karena saya sadar dengan apa yang saya perjuangkan. Saya memperjuangkan identitas saya sebagai perempuan hidup di wilayah Indonesia Tengah yang belajar dari komunitas dan tidak bisa mengakses sekolah yang ingin saya cari. Dan karena kenapa ya? Karena waktu itu saya pengen sekolah seni, tapi ibu saya mengatakan ya masih ke kultur Sulawesi, anak perempuan harus di rumah gitu loh. Dan saya coba mencari itu pelan-pelan, membangun komunitas agar saya bisa berdamai dengan wilayah saya sendiri dan menemukan itu. Itu perjuangan yang juga menurut saya sebuah kemerdekaan yang harus saya perjuangkan besar-besaran ya. Mungkin teman-teman di wilayah lain yang ada di arus utama tidak merasakan itu, tapi saya merasakan betul bagaimana memperjuangkan itu, bagaimana survive di keluarga yang semua sepupu saya ya kerjanya itu dimensinya beda, tapi mereka memperlakukan dan memperlakukan dan menghargai perjuangan-perjuangan itu dengan luar biasa ya. Support itu, support orang-orang terdekat, keluarga itu sangat penting. Dan terus saya mengecek kembali, ternyata masih banyak teman-teman yang di kota saya yang belum bisa mengakses itu atau belum mendapatkan privilege seperti saya. Dan itulah kenapa saya harus tetap di sini. Itulah kenapa kayak istilahnya saya menjaga gawang untuk tetap membangun ini dulu gitu. Karena banyak yang ternyata kita tidak bisa kehilangan kultur untuk membagi itu, pulang ke Palu, pulang ke rumah dan mengeceknya kembali. Oh iya, ini yang harus kita terus perjuangkan gitu. Dan saya tidak hanya bekerja di film gitu, saya juga bekerja dengan banyak medium, seperti berkarya secara personal sebagai seniman visual. Ada hal yang selalu saya sadari gitu, di usia saya sekarang, di generasi kita gitu. Saya selalu mengecek apa sih urgensinya, apa sih kebutuhannya saya bikin karya itu, apa benefitnya untuk saya gitu. Lalu saya iris benefitnya untuk saya apa gitu. Lalu saya iris lagi benefitnya untuk kelompok saya, lalu saya iris lagi benefitnya untuk kota saya. Itu yang selalu saya bawa dalam banyak sekali medium berkarya, dan nyawanya kuat gitu. Maksudnya energinya besar karena saya tahu ini kepentingannya untuk siapa, dan perjuangannya jadi usia nafasnya panjang karena banyak irisan yang membantu saya. Oh ya, secara personal ini penting untuk saya menambah posisi tawar saya, membuat saya punya pengalaman baru untuk belajar. Secara kelompok, saya juga bisa mendistribusikan ini dengan teman-teman saya, dan secara identitas geografis yang sama sekali tidak ada sekolah seni atau apa, ini bentuk statement bahwa gaya kami belajar di kota kami seperti ini, dan ya 3 irisan besar itu yang bikin nafas kebebasan saya berkarya itu selalu ada. Oke, Ama, bagus sekali jawabannya Kakak Ama. Saya ingin pertanyaan terakhir lah ke Kak Riri gitu. Saran deh dari Kak Riri bagi saya, bagi generasi saya, karena teknologi itu betul-betul dekat gitu dengan generasi kami.
bagaimana kita memperlakukan teknologi, berkarya, dan semacam itu seperti apa? Silakan Kak. Iya, ini memang mungkin akan sama sih Mateo, karena saya sejujurnya sulit juga untuk bisa memberikan saran yang uh, bisa diaplikasikan secara spesifik gitu ya. Tapi saya pikir kita sekarang sudah menjadi bagian dari, atau mungkin beberapa tahun terakhir kita sudah menjadi bagian dari sebuah dunia yang sangat terbuka gitu, dan teman-teman harus pada saat yang sama sadar akan identitas dan kondisi yang tepat untuk hidup kita, untuk komunitas kita, karya seperti apa yang tepat untuk komunitas dan lingkungan kita. Tapi pada saat yang sama kita harus membuka diri dan mencari apa yang menjadi kemungkinan perkembangan baru di manapun gitu. Dan sebenarnya saya pikir teman-teman harus membuka diri kepada tetangga-tetangga gitu. Misalnya bagaimana perkembangan film, perkembangan seni rupa, perkembangan seni pertunjukan, seni visual di wilayah-wilayah di dekat kita, di Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Karena itu bisa jadi sangat menarik. Dan mungkin juga memilih kawasan yang lebih maju dengan keunikan. Misalnya saya pikir kalau misalnya Amma bisa memfokuskan dirinya pada 1-2 tahun untuk melakukan pengamatan kepada perkembangan seni di negara-negara Skandinavia misalnya. Itu akan memberimu sebuah perspektif yang berbeda sama sekali gitu di dalam melihat lingkungan gitu, karena Skandinavia kan summernya sangat pendek, winternya lebih panjang misalnya. Bagaimana seniman visual di sana beradaptasi dengan pola-pola kekaryaan gitu. Cari peluang untuk belajar lebih jauh ke tempat-tempat yang misalnya jarang dibicarakan di Indonesia gitu. Jadi, nah itu kan jadi sangat luas kemungkinannya kalau saya mau kasih saran gitu. Dan saya pikir kita harus membangun kreativitas kita dengan teknologi itu dengan kebebasan dan keliaran yang baru gitu. Dan jangan capek memperkenalkannya gitu. Harus selalu Instagram itu sebuah galeri yang luar biasa buat kita sekarang gitu. Saya pikir sebanyak-banyaknya mungkin kita juga bisa punya 2 atau 3 Instagram account dengan masing-masing karakter, biar satu Instagram account kita itu jadi kayak galeri yang bicara tentang satu tema atau satu pendekatan dari karya kita. Tapi kita punya satu account lain yang juga bisa menunjukkan aspek lain dari diri kita gitu. Itu adalah karakter dari praktek-praktek seni zaman sekarang gitu, atau di saat sekarang gitu, yang memperkaya ya, yang sangat memperkaya kemungkinan